Turki, atau Republik Turkiye adalah sebuah negara yang berbatasan dengan Laut Hitam di utara, Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di timur, Irak, Suriah dan Laut Mediterania. Turki adalah rumah bagi lebih dari 85 juta orang. Sebagian besar adalah etnis Turki, sementara etnis Kurdi adalah etnis minoritas terbesar. Secara resmi negara ini adalah negara sekuler. Turki memiliki populasi mayoritas Muslim. Ankara adalah ibu kota Turki dan kota terbesar kedua. Istanbul adalah kota terbesarnya, dan pusat ekonomi dan keuangannya, serta kota terbesar di Eropa. Kota-kota besar lainnya termasuk Izmir, Bursa, dan Antalya. Jika Anda ingin tinggal di suatu tempat yang memiliki cuaca hangat, sejarah yang kaya, jaringan transportasi umum yang bagus, kualitas hidup yang baik, dan kota dengan budaya yang beragam yang menjadi penghubung antara Asia dan Eropa, Anda harus mempertimbangkan Istanbul. Istanbul adalah kota metropolitan terbesar dan terdepan di Turki. Kota ini multikultural karena memiliki populasi orang asing terbesar. Istanbul berfungsi sebagai pusat ekonomi dan sejarah negara bagi warga negara dan pengunjung, dan dianggap sebagai kota terbaik untuk tinggal dan bekerja di Turki. Pilihan pendidikan dan perawatan kesehatan berkualitas tinggi semuanya tersedia di Istanbul. Semua distrik Istanbul memiliki lembaga pendidikan negeri dan swasta. Kota ini berkembang dengan sangat baik, sehingga memiliki semua kemudahan yang dibutuhkan setiap hari. Ada banyak kawasan perumahan kontemporer dan inklusif. Anda dapat tinggal di kota dengan pemandangan dan alam yang menakjubkan di Istanbul. Disinilah Eropa dan Asia benar-benar bertemu, dengan sejarah peradaban puluhan ribu tahun. Orang-orang di negeri ini pertama-tama membangun desa, kemudian rumah dan akhirnya kerajaan. Saat ini, Istanbul adalah rumah bagi lebih dari 20 juta orang, menjadikannya salah satu dari 10 kota terpadat di dunia. Jumlah ini setara dengan 5% dari populasinya setiap tahun. Istanbul memiliki budaya yang dinamis, sejarah yang kaya, dan populasi yang beragam. Kota ini juga merupakan rumah bagi berbagai hiburan, dari Hagia Sophia yang ikonik hingga Grand Bazaar yang ramai. Selain itu, Istanbul merupakan pusat transportasi, sehingga memudahkan untuk melakukan perjalanan ke negara lain dan sekitarnya. Ada berbagai alasan mengapa orang datang ke Istanbul. Kota ini memiliki struktur kosmopolitan dan menjadi tujuan bagi banyak pengunjung. Hanya 25% dari 20 juta penduduk Istanbul yang lahir di sana, dan lebih dari separuh penduduk kota tersebut adalah pendatang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sekitar 1/5 dari hampir 90 juta penduduk Turki tinggal di Istanbul. Istanbul adalah kota yang mempesona bagi mereka yang berkunjung. Kota ini memiliki toko-toko antik, kafe, restoran, bangunan bersejarah, dan jika Anda ingin membeli atau menjual sesuatu di Turki, Anda tidak akan menemukan pasar yang lebih ramai daripada Istanbul. Hidup di Istanbul dengan biaya yang tinggi, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara. Kota ini juga rentan terhadap gempa bumi, dan situasi politik di Turki terkadang tidak stabil. Selain itu, kota ini sangat ramai, sehingga sulit untuk menemukan tempat yang tenang untuk bersantai. Kota ini memiliki pemandangan Laut Marmara yang indah, menjadikan kota ini sebagai pusat wisata. Karena potensi pariwisatanya, Istanbul cukup mahal dan lebih melayani orang kaya, terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Jika Anda duduk di kafe dekat pelabuhan, berarti Anda menikmati kopi termahal di Istanbul. Kafe dan restoran di sini menambahkan keuntungan sekitar 100 lira Turki, yang setara dengan sekitar Rp60.000 untuk setiap produk yang mereka jual. Tempat-tempat seperti Pelabuhan Galata, harga bahkan lebih tinggi untuk orang biasa, tetapi terutama di musim panas, area hiburan umum didirikan di sepanjang garis pantai kota untuk keluarga dari semua tingkat pendapatan. Acara musik live, pameran dan banyak lagi selalu membuat Istanbul meriah. Namun agak mengecewakan ketika melihat puntung rokok, botol kaca, dan berbagai sampah di sepanjang garis pantai. Para pekerja Turki yang berwajah bersih ini adalah orang-orang yang ceria dan baik hati yang mencintai pekerjaan mereka. Dan ketika Anda melihat keharmonisan kota dengan perahu-perahu yang berlayar di sepanjang pantai benar-benar terasa menyenangkan. Bahkan di pagi hari, kemanapun Anda pergi, Anda akan bertemu banyak kelompok wisatawan di Istanbul yang naik ke jembatan Tanduk Emas.
Jembatan Metro Golden Horn adalah jembatan kabel yang menghubungkan Karaku dan Kakpazar dengan panjang sekitar 200 meter, dan dari atas jembatan kabel, Anda dapat menikmati pemandangan luar biasa di bawah kaki Anda. Menikmati sandwich ikan di tepi Istanbul adalah kegiatan yang sangat populer dan mendapat perhatian. Mereka biasanya memanggang sandwich ikan dengan makarel dengan sedikit bawang dan sayuran. Misalnya di Karakau, Anda dapat mencicipi semua jenis sup panas dan segar. Jika Anda baru pertama kali mengunjungi Istanbul, Anda akan melihat ada banyak kucing terutama di jalan-jalan sempit yang menambah warna pada kota di Istanbul. Anda dapat menemukan bangunan berwarna-warni dengan grafiti, ganggang curam dan sempit, pecinta binatang. Mengapa ada banyak anjing dan kucing liar di Istanbul? Itu karena tidak ada kandang di sini. Dahulunya, semua anjing di Istanbul ditangkap dan dilepaskan di salah satu pulau yang tidak berpenghuni, tempat mereka dibiarkan berkeliaran bebas dan akhirnya mati kelaparan. Namun, ceritanya, banyak anjing berenang kembali ke Istanbul. Sekarang anjing-anjing itu dikebiri, telinganya ditandai, dan dilepaskan lagi. Pada hari-hari cerah, mereka berbaring di trotoar, berjemur di bawah sinar matahari. Dengan mengamati wajah orang-orang, Anda dapat melihat bahwa populasi yang lebih muda dan setengah baya terkonsentrasi di daerah ini. Dari segi postur tubuh, mereka memiliki penampilan yang dinamis, sabar, dan energik. Selain itu, kawasan ini sudah cukup dekat dengan distrik Taksim dan Galata, dan karena daya tarik lokasi-lokasi ini, tentu saja kawasan ini menarik banyak orang. Beberapa kawasan dianggap berbahaya, seperti Tabasi. Menurut beberapa penduduk setempat, Tabasi adalah salah satu kawasan paling berbahaya di Istanbul. Polisi Turki dikenal cukup efisien dan sering berpatroli di daerah-daerah yang populer di kalangan wisatawan, sehingga relatif aman bagi pengunjung. Di sisi lain, kejahatan kecil seperti pencurian atau penipuan tidak jarang terjadi, terutama di daerah ramai seperti Grand Bazaar atau Sultanahmet Square. Geografi kota dapat memainkan peran penting dalam pola kejahatan. Misalnya, Tanduk Emas, yang memisahkan sisi kota Eropa dan Asia, secara historis menjadi garis pemisah antara lingkungan yang lebih makmur dan lebih miskin. Akibatnya, beberapa daerah di selatan Tanduk Emas, seperti lingkungan Kukapi, lebih kumuh dan sebaiknya dihindari pada malam hari. Sementara banyak orang Istanbul yang hangat dan ramah, beberapa mungkin memiliki motif tersembunyi, seperti menjual barang atau jasa yang terlalu mahal. Berhati-hatilah terhadap penduduk setempat yang terlalu ramah yang mendekati Anda di jalan, dan jangan pernah menerima makanan atau minuman dari orang asing. Jangan bepergian sendirian di daerah terpencil, terutama di malam hari, dan sebaliknya memilih jalan-jalan yang cukup terang dan padat penduduknya seperti Istiqlal Avenue. Yang menarik, profil keselamatan Istanbul telah dipengaruhi oleh tradisinya yang unik. Misalnya, konsep kehormatan sudah ada sejak lama dalam budaya Turki, yang berarti bahwa kejahatan dengan kekerasan relatif jarang terjadi, karena dipandang sebagai noda pada kehormatan seseorang. Dinamika budaya ini benar-benar dapat menguntungkan wisatawan, karena menciptakan rasa tanggung jawab antar penduduk setempat. Penting untuk memperhatikan perbedaan budaya, misalnya, sentuhan fisik umumnya dihindari dalam budaya Turki, jadi jangan menyentuh lengan atau bahu seseorang saat berbicara dengan mereka, dan berhati-hatilah dengan demonstrasi yang terkadang bisa berubah menjadi kekerasan. Saat berjalan di jalan, ada komunitas konservatif di Istanbul yang hanya berjarak beberapa kilometer dari tempat para transgender menghirup udara yang sama. Di Istanbul ada komunitas dengan pola pikir dan gaya hidup yang berbeda, dan komunitas ini tidak menghormati gaya hidup satu sama lain. Mereka menganggap kehidupan orang lain yang berbeda dari diri mereka adalah aneh. Di satu sisi, ada kritik terus-menerus terhadap orang lain karena dianggap terbelakang, sementara di sisi lain, beberapa orang menganggap gaya hidup yang berlawanan itu bertentangan dengan tradisi mereka. Situasi ini menciptakan kurangnya kehangatan dalam masyarakat. Dengan kata lain, gaya hidup yang berbeda telah menciptakan perpecahan yang tajam di lingkungan dan distrik kota ini, dan hal ini tidak hanya terjadi di Istanbul, tetapi terjadi di seluruh Turki. Tukang sampah menarik karung goni besar menyusuri jalan. Mereka kebanyakan adalah orang Gipsi, terkadang wanita dengan anak-anak mereka ikut serta. Orang Gipsi sering duduk di sudut jalan di lingkungan yang lebih makmur sambil menggendong bayi yang sedang tidur, mengenakan gaun dan jilbab warna-warni. Menariknya, rasisme terhadap orang Gipsi di Istanbul sangat sedikit. Kebanyakan orang menyebutnya Gipsi dan orang Turki menyebutnya Romawi.
Biasanya tidak ada masalah antara orang Turki dan orang Gipsi. Orang Gipsi tinggal di lingkungan mereka sendiri. Mereka menikah satu sama lain. Mereka menjual bunga di jalanan, mengumpulkan kertas dan botol dari tempat sampah. Di lembah itu, beberapa hari dalam seminggu ada pasar malam, pasar tertutup yang menjual tekstil, buah dan sayuran murah di bawah tenda biru. Di Tarlaba, ada dua jenis Istanbulu. Ada orang Turki kulit putih atau Istanbulu yang berpendidikan dan tinggal di sepanjang jalan utama kota, dan mereka merasa seperti orang asing di kota mereka sendiri. Penduduk Tarlaba jenis Istanbulu Kedu adalah orang Turki hitam, yang saat ini menjadi mayoritas. Mereka adalah orang miskin dan juga orang asing. Apa yang terjadi di Sisli atau Kadki tidak menarik bagi mereka. Mereka tidak berusaha mencari tahu seperti apa jalan di sebelahnya. Siapa yang tinggal di gedung di sana. Di Tarlaba bangunan-bangunan tua diratakan dan bangunan baru dibangun di tempatnya. Penduduk lama dipindahkan ke perumahan di pinggiran kota. Banyak pembaruan perkotaan yang dilakukan di Istanbul, dengan dalih bahwa banyak bangunan lama tidak tahan gempa, dan karenanya harus diganti. Langkah untuk merombak lingkungan lama mulai berlaku setelah gempa besar terakhir pada tahun 1999. Namun, beberapa orang mempertanyakan apakah keselamatan merupakan motivasi sebenarnya untuk inisiatif pembaruan perkotaan ini. Banyak dari lingkungan lama yang bobrok ini, seperti Tarlaba, dihuni oleh komunitas Gipsi, dan ada yang merasa bahwa pemerintah ingin melakukan pembersihan daerah kumuh, seperti di Sulukule di Fatih. Bangunan-bangunan yang disebut Gecekondus, yang secara harfiah berarti rumah yang dibangun dalam semalam, dan dihuni oleh kaum Gipsi. Baru-baru ini sebagian besar rumah kumuh di Sulukule dihancurkan dan perumahan modern kelas atas, dibangun di lokasi yang lama. Istanbul dan Turki tidak sepenuhnya ke barat-baratan, atau sepenuhnya ke timuran dalam hal budaya. Namun, ada satu hal yang umum bagi semua orang di Istanbul. Orang-orang sangat ramah terhadap orang asing dan tersenyum ketika mereka melihat kamera. Mereka senang membantu Anda, terlibat dalam percakapan, ingin mengetahui asal Anda, dan hampir setiap toko memiliki seseorang yang menawarkan tes sebelum dan sesudah pembelian yang akan membuat Anda senang. Grand Bazaar adalah pasar paling keren. Tetapi barang-barang yang dijual di tempat-tempat ini terutama ditujukan untuk wisatawan, dan oleh karena itu, harganya sangat mahal. Sebagian besar bazar di sini menargetkan para wisatawan, sehingga mereka dapat mengenakan harga yang lebih tinggi untuk barang-barang tersebut. Jadi jika Anda tidak ingin ditipu oleh penjual di Istanbul, maka Anda harus menghindari membeli barang-barang dari pasar ini. Selain itu, Anda tidak boleh makan di dekat tempat wisata manapun. Mereka terutama ditargetkan untuk para wisatawan dan oleh karena itu, harganya jauh lebih tinggi. Jika Anda tidak ingin membuang-buang uang, Anda sebaiknya pergi ke restoran lokal. Jika Anda adalah seorang pengungsi dan datang ke sini dari tempat-tempat seperti Suriah, Afghanistan atau Pakistan, mereka mungkin tidak menunjukkan sikap yang sama terhadap Anda. Jika Anda mengikuti berita, Anda tahu bahwa Turki sudah muak dengan pengungsi, dan Istanbul adalah salah satu kota terdepan dalam hal ini. Penduduk Turki tidak dapat lagi menoleransi lebih banyak pengungsi. Orang Turki, secara umum, tidak menyukai mereka yang merugikan negara mereka, terlepas dari negara manapun mereka berasal. Misalnya, Istanbul memiliki masalah air jangka panjang, dan pengungsi yang datang dari luar berbagi air dengan orang Turki. Sementara itu sebagian besar dari pengungsi juga bersaing dengan orang Turki untuk mendapatkan pekerjaan, dan para pengungsi ini bersedia melakukan pekerjaan apapun dengan upah yang lebih murah. Para pengungsi juga mengganggu ketertiban umum, dan sering mengalami masalah dengan tuan tanah di sana. Istanbul dan Turki menanggung beban krisis pengungsi dunia. Dalam situasi ini, orang-orang Istanbul memiliki prasangka negatif dan bersikap dingin terhadap mereka yang datang ke kotanya sebagai bukan turis dan berstatus pengungsi. Situasi ini telah berlangsung selama 13 tahun terakhir, dan saat ini, tidak ada langkah konkret menuju kepulangan mereka secara permanen. Selain itu, Turki memiliki masalah inflasi yang signifikan, dengan harga-harga produk meningkat lebih dari 100% setiap tahun, sehingga kenaikan upah menjadi 2 atau 3 kali lipat, jauh di bawah inflasi. Tingkat stres masyarakat di Turki pada umumnya tinggi. Pemilik toko tidak mampu membayar sewa dan pajak, dan konsumen tidak mendapatkan barang. Upah minimum di Turki saat ini setara dengan 6 juta rupiah per bulan,
menjadikannya salah satu upah minimum terendah di dunia. Gaji di Turki jarang melebihi inflasi, daya beli tidak pernah meningkat dan terus menurun. Misalnya, di lingkungan yang baik, sewa di Istanbul dengan mudah melebihi 20.000 lira Turki, yang sama dengan 11,5 juta rupiah. Dan karena setengah dari penduduk bekerja dengan upah minimum, orang-orang di kota ini sebagian besar berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika Anda ingin mendapatkan standar hidup di atas rata-rata negara di Istanbul, Anda harus menerima gaji dalam mata uang seperti dolar Amerika dan euro, atau terlibat dalam bisnis yang menguntungkan seperti real estate. Ada banyak agen real estate di kota ini, dan mereka khususnya bertujuan untuk menghasilkan banyak uang dengan menjual rumah kepada orang-orang kaya dari negara-negara Arab dan Rusia. Jika orang asing membeli rumah senilai 6,5 miliar rupiah, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan Turki dan memiliki semua hak, termasuk hak suara seperti yang dimiliki oleh penduduk lokal Turki. Akibatnya, orang asing yang kaya lebih memilih tempat-tempat seperti Istanbul dan Antalya sebagai pilihan mereka. Tentu saja, banyak orang tidak mampu membeli rumah yang dijual oleh agen real estate. Sasaran utama mereka adalah orang asing yang menilai situasi dari sudut pandang Istanbul. Penduduk Turki hidup tanpa perencanaan dan sehari-hari di Turki, pengemudi dapat membunyikan klakson pada hal kecil apapun di jalan, memarkir mobil di jalan sesuka mereka. Selain itu ada juga situasi yang tidak biasa terkait dengan pengemudi taksi di Istanbul yang tidak akan Anda lihat di negara lain. Ketika Anda memanggil taksi, dari mulai taksi berjalan ke lokasi Anda argo taksi sudah berjalan. Jika Anda orang asing di negara ini, Anda akan melihat tanggal pendirian di papan nama toko. Misalnya sejak tahun 1977. Bagi orang Turki, ini adalah masalah gengsi. Semakin lama tanggal pendirian sebuah toko, semakin dihormati toko tersebut. Selain itu di Istanbul, Anda akan menjumpai bangunan bersejarah seperti masjid yang dibangun pada era Ottoman. Istanbul adalah kota yang sangat padat. Ada sekitar 76 juta penumpang yang mendarat di bandaranya setiap tahunnya, menjadikannya bandara tersibuk kedua di Eropa pada tahun 2023 yang melayani tujuan ke 114 negara. Terowongan bawah laut sedang dibangun di Istanbul dan dijadwalkan dibuka pada tahun 2028. Terowongan besar Istanbul adalah terowongan bawah laut serbaguna sepanjang 6,5 km yang menghubungkan sungai Bosporus dan Eropa dan Asia. Proyek tersebut adalah terowongan bawah laut terpanjang di dunia yang terdiri dari 3 tingkat, 2 untuk lalu lintas jalan dan 1 untuk kereta api, dengan kedalaman 110 meter di bawah permukaan laut dan akan menghubungkan jalan raya antara 3 bandara Istanbul, Bandara Istanbul Ataturk, Bandara Sabiha Gökçen, Bandara Istanbul. Kereta api terowongan besar Istanbul terdiri dari 13 stasiun, melayani 70.000 penumpang per jam dalam satu arah dan terhubung dengan 11 kereta api lainnya. Jika Anda memiliki kartu Istanbul di saku Anda dapat memanfaatkan semua pilihan transportasi di Istanbul termasuk kapal feri. Perjalanan kapal feri di Istanbul tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi tetapi juga wisata. Orang-orang tidak duduk di kursi mereka selama perjalanan feri. Mereka melihat burung-burung terbang di udara dan laut, dan mereka bahkan melemparkan roti Turki kepada mereka. Dengan cara ini, penduduk Istanbul menghilangkan stres dan mengisi paru-paru mereka dengan udara segar. Namun, perlu dicatat bahwa kepadatan penduduk Istanbul bukan hanya dipenuhi oleh orang Turki. Istanbul benar-benar jenuh dengan imigran asing yang melampaui kapasitasnya. Orang Turki di sini ingin melihat lebih banyak wisatawan, bukan lebih banyak pemukim asing. Misalnya jika Anda bepergian dari sisi Eropa ke sisi Asia, Anda dapat lebih memahami berapa banyak orang asal Timur Tengah yang ditampung Istanbul. Di sisi lain, orang Turki meskipun tidak sabar menghadapi kemacetan lalu lintas, tetapi mereka sabar dalam menjalani hidup. Orang Turki tidak mudah menyerah. Mereka berjuang, bekerja keras, dan banyak dari mereka menjalankan bisnis sendiri meskipun ekonomi mereka sedang bergejolak. Orang Turki bangun pagi setiap pagi, pergi ke toko mereka dan menjual produk mereka. Meskipun toko-toko ini umumnya berhubungan dengan makanan dan minuman, ada juga banyak toko souvenir, toko karpet, dan toko pakaian. Namun, seperti di banyak tempat di seluruh dunia, sebagian besar toko tutup pada hari Minggu. Orang-orang Turki lebih memilih pergi bekerja dengan menggunakan kereta api dan bus kota, karena tingginya biaya bensin di Turki dan masalah lalu lintas di Istanbul membuat mereka lebih memilih menggunakan transportasi umum. Berbicara tentang bensin,
Harga 1 liter bensin di Turki kira-kira 34,5 lira Turki, atau sekitar Rp22.000 per liter. Harga ini mungkin tampaknya biasa saja bagi orang Eropa. Tetapi bagi orang Turki dengan pendapatan bulanan rata-rata yang berkisar antara 6 juta hingga 11.500.000 rupiah merupakan pengeluaran yang besar. Terlebih lagi harga mobil baru di Turki juga sama mahalnya. Dan ketika Anda membeli mobil di negara ini, Anda harus membayar pajak senilai harga mobil tersebut. Masyarakat Turki memiliki ciri khas yang dapat Anda amati dengan jelas. Mereka sering minum teh tidak hanya pada hari libur tetapi juga saat bekerja. Mereka minum teh setiap jam terlepas dari sifat pekerjaan mereka. Selalu ada teh yang baru diseduh di beberapa sudut toko mereka. Mereka melihat minum teh tidak hanya sebagai sarana minum, tetapi lebih sebagai alat untuk percakapan. Dua orang Turki dapat duduk di meja sambil minum teh, dan mengobrol selama berjam-jam tanpa merasa bosan. Topik pembicaraan biasanya berkisar pada ekonomi, sepak bola, dan gosip tentang seseorang. Bersama dengan Irlandia, secara statistik, orang Turki adalah komunitas peminum teh terbesar di dunia, mengingat populasinya lebih dari 85 juta. Ini berarti hampir 3,5 kg teh per orang per tahun di negara ini. Kebiasaan lain untuk mengawali hari orang Turki adalah minum sup. Mereka suka begadang dan bersenang-senang dan menyantap sup bersama teman-teman di pagi hari. Begitu pula, ada sekelompok orang yang minum sup untuk sarapan sebelum berangkat kerja di pagi hari. Selain itu, dari setiap 10 orang dewasa yang Anda temui di jalan, 8 diantaranya mungkin merokok, sedangkan di daerah terpencil, sebagian orang mulai merokok sebelum usia 18 tahun dan merasa sulit untuk berhenti merokok hingga usia tua. Umumnya, orang Turki dapat digambarkan sebagai orang yang mudah beradaptasi. Jika Anda orang asing, orang Turki biasanya tidak mengganggu siapapun, karena mereka memiliki beberapa nilai umum dan Anda harus benar-benar menghormatinya. Salah satunya adalah menghormati Islam, dan jika Anda tidak menghormati nilai-nilai mereka, Anda mungkin tidak akan tinggal lama di sana. Sekitar 99% penduduk negara ini adalah Muslim, dan mereka bukannya orang yang sangat religius, tetapi mereka sangat terikat dengan agama mereka. Topik lainnya adalah kecintaan mereka terhadap para pendiri negara dan pemimpin besar di Turki, terutama mereka yang terkait dengan Kekaisaran Ottoman atau tokoh sejarah besar seperti Sultan Mehmed Sang Penakluk, dan pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Jika Anda berpose tidak pantas di depan patung-patung ini atau melakukan tindakan yang merendahkan martabat, Anda pasti akan ditangkap karena Atatürk dianggap sebagai pendiri republik. Menghina peninggalnya adalah kejahatan terlepas dari usia Anda dan dapat memiliki konsekuensi serius. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa orang Turki taat beragama dan sangat nasionalis. Jika Anda hidup sesuai aturan mereka di Istanbul dan Turki, Anda akan disambut dengan hangat. Di sisi lain, orang-orang di sini selalu mengagumi gaya hidup orang kaya dan mewah. Sejak usia muda, mereka selalu mengagumi kehidupan orang-orang kaya. Kita dapat menjadikan serial Turki sebagai referensi, jika Anda menyalakan televisi dan menonton saluran Turki. Tokoh utama dalam serial ini selalu menggambarkan kisah seorang pria kaya dan seorang gadis miskin. Gadis itu biasanya sangat cantik dan pria itu setelah melihatnya menemukan cinta dalam hidupnya. Setelah itu, mereka mencoba untuk bersama tetapi berbagai intrik terungkap di sekitar mereka. Keluarga kaya tidak menerima gadis itu, dan melakukan segala macam cara melawannya. Yang aneh, adalah orang Turki menonton cerita yang sama dalam 50 serial yang berbeda, tanpa merasa bosan. Mereka sangat menyukai intrik-intrik ini, dan menikmati menontonnya. Sambil melakukannya, dan menjadikan hidup mereka sebagai contoh, dalam mencapai kekayaan. Sangat penting bagi orang Turki membuktikan dirinya di media sosial, bahwa mereka mampu membeli produk bermerek terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya, seseorang yang bekerja dengan upah minimum dapat membeli ponsel seharga 49 juta rupiah, dan memamerkannya di media sosial dengan pesan yang berbunyi, "Lihat, saya juga mampu membelinya." Dan contoh lain dari perilaku seperti ini juga dapat dilihat di Brasil, tempat sinetron serupa diproduksi. Krisis ekonomi, tingginya biaya hidup, dan rendahnya daya beli di kedua negara tampaknya telah mendekatkan skenario kehidupan di kedua negara ini. Perbedaan terpenting antara sinetron Turki dan sinetron Brasil adalah Anda tidak akan pernah menemukan adegan di mana karakter merokok, atau adegan yang menonjolkan alkohol dalam serial Turki. Orang Turki, khususnya,
menerapkan kebijakan yang hati-hati terhadap alkohol, dan memiliki pemerintahan yang menganjurkan untuk menjauhi alkohol. Inilah sebabnya mengapa pajak yang dikenakan pada produk alkohol di Turki sangat tinggi, sehingga mengakibatkan harga alkohol sangat mahal dan tidak banyak orang yang mampu membelinya. Namun, mereka yang kecanduan alkohol dapat melanjutkan kebiasaan mereka dengan membuat minuman sendiri. Mengenai kuliner, mereka memiliki semua jenis yang ingin Anda cicipi. Orang Turki mewarisi banyak tradisi kuliner dari Kekaisaran Ottoman dan mereka tidak memerlukan inspirasi dari dunia luar. Mereka sangat percaya diri dengan kuliner mereka sendiri. Mereka yang pergi ke Istanbul untuk mencicipi hidangan Turki tidak pernah kecewa dengan penilaian internasional. Kuliner Turki selalu termasuk yang terkaya di dunia. Misalnya, mereka memiliki tradisi sarapan ala akhir pekan di restoran, di mana meja besar diisi dengan berbagai jenis makanan dan mereka menikmati sarapan lezat bersama orang-orang terkasih, dan mereka dapat menghabiskan setengah hari lamanya. Jika ada satu hal yang paling menarik wisatawan ke Istanbul, tidak diragukan lagi, itu adalah Hagia Sophia dan Masjid Biru. Awalnya, Hagia Sophia berfungsi sebagai museum, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah dibuka kembali sebagai masjid. Masjid Biru adalah bangunan yang sangat megah dengan 6 menara. Kedua bangunan bersejarah ini saling berhadapan, dan ruang di antara keduanya telah diubah menjadi alun-alun. Alun-alun Sultan Ahmet adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi hampir setiap wisatawan yang mengunjungi Istanbul, karena area tersebut memiliki nilai wisata. Jalan-jalan dan alun-alun di sekitar Hagia Sophia terawat dengan baik dan bersih. Orang Turki ingin memamerkan lingkungan mereka dengan cara terbaik kepada orang luar. Sikap ini juga hadir dalam budaya asli mereka. Misalnya, keluarga Turki yang tinggal di rumah dengan 3 kamar akan menerima tamu di bagian rumah yang terbaik. Selain itu, di Istanbul maupun di Turki, budaya perayaan pernikahan cukup umum. Jika seorang pria dan wanita di Turki ingin menikah dan tidak mengadakan pesta pernikahan, mereka berisiko dipermalukan di depan umum. Mereka benar-benar menikmati tontonan tersebut, dan umumnya tidak menoleransi pernikahan tanpa pesta pernikahan. Banyak dari mereka tidak mampu mengadakan pesta pernikahan yang megah, sehingga mereka menyelenggarakan pesta pernikahan dengan utang dan pinjaman bank. Setelah itu, mereka melunasi utang pernikahan dengan hadiah yang diperoleh pada pesta pernikahan. Namun, terutama saat ini, kaum muda di Istanbul khususnya ingin melepaskan diri dari pola pikir ini. Banyak dari mereka yang tidak lagi memiliki tujuan untuk menikah. Misalnya, jika Anda berbicara dengan kaum muda di sana, banyak dari mereka tidak memiliki rencana untuk menikah. Mereka menginginkan gaya hidup yang lebih liberal, bebas dari tradisi masa lalu yang dapat Anda pahami dari penampilan dan bahasa tubuh mereka. Perempuan di wilayah ini digambarkan sebagai perempuan Istanbul yang berpikiran barat dan berkemauan keras. Terutama ketika Anda melihat wajah mereka, Anda dapat melihat betapa menarik, terawat, dan bergaya Eropa. Dalam hal hiburan, Istanbul, sebagai kota yang tidak pernah tidur, sehingga Anda menemukan orang dan tempat yang cocok untuk Anda bahkan di malam hari, atau Anda dapat berjalan-jalan dengan tenang di sekitar Misantasi, yang merupakan kawasan tempat para model dan sebagian besar orang Arab kaya tinggal. Istanbul adalah tempat di mana beberapa bagian menyerupai India, beberapa Paris, dan beberapa New York. Jika Anda mengunjungi daerah kumuh, Anda mungkin merasa kesulitan untuk mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dengan bebas. Bahkan jika Anda memiliki mobil, orang-orang akan mengejar dan mengikuti Anda. Umumnya, daerah kumuh tidak aman dan Anda tidak pernah tahu persis apa yang akan Anda temui. Namun, jika Anda meninggalkan daerah itu dan menjelajahi tempat-tempat seperti Levent, Anda mungkin merasa seperti berada di Manhattan. Levent adalah kawasan kota madya dan distrik Beşiktaş, Provinsi Istanbul, Turki. Ini adalah salah satu distrik bisnis utama Istanbul yang terletak di sisi kota Eropa. Terletak di sebelah utara Tanjung Emas, di pantai barat Selat Bosporus. Levent, bersama dengan Maslak di dekatnya, adalah salah satu distrik bisnis utama di sisi kota-kota Eropa, di mana banyak proyek gedung pencakar langit saat ini sedang dibangun atau dalam tahap perencanaan. Pencakar langit tertinggi di Levent adalah Istanbul Sapphire dengan 54 lantai yang memiliki ketinggian 238 meter. Ini adalah gedung dengan kemiringan langit tertinggi di Istanbul dan Turki antara tahun 2010 dan 2016. Pada tahun 2020,
Ini adalah kemiringan langit tertinggi keempat di Istanbul dan Turki, di belakang Menara Metropol Istanbul 1 di distrik Atasehir di sisi Asia City. Dan Skyline Istanbul Tower 1 dan 2 yang terletak berdekatan dengan Stadion Turk Telekom di kuartal Serantepe distrik Sarıyer, di sisi Eropa. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di Istanbul ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.